Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Ngobrol Ternak dan Negeri. Senang sekali bisa kembali hadir bersama Anda. Saya Rahmi. Dan saya Nas, kali ini kita akan ngobrol tentang hal yang agak berbeda, tapi sangat penting, yaitu bela negara, khususnya dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Betul sekali. Dan sudah hadir bersama kita narasumber istimewa, yaitu Ibu Dr. Hewan Muflihanah MSI. Beliau seorang medik veteriner ahli madya yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kelompok Substansi Pelayanan Veteriner di Balai Besar Veteriner Maros. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga, senang sekali sudah diundang dan bisa berbincang di podcast kali ini. Oke, sebelum masuk ke tema kita tentang peternakan dan kesehatan hewan, mau kita luruskan dulu nih Bu. Sebenarnya apa sih arti bela negara kalau menurut Ibu Hana? Jadi sebenarnya kan bela negara itu adalah bagaimana kita sikap kita, tekad kita, tindakan dari setiap warga negara Indonesia tentunya ya. Artinya bukan hanya kita masuk tentara, masuk Polri, kita bela negara, tetapi apa yang menjadi tindakan kita sebagai warga negara terkait dengan kedaulatan negara, kemudian keselamatan bangsa. Jadi tidak selalu kita membawa senjata bahwa kita harus bela negara, bukan begitu ya. Jadi apapun tekad kita terhadap keselamatan negara, keselamatan kita, keselamatan bangsa ini, itu adalah bela negara. Ya, nah berarti nggak harus jadi tentara ya untuk bisa bela negara. Misalnya setiap akhir pekan itu biasanya bersepeda. Mungkin itu bagian dari bela negara kali ya, Bu? Jadi betul sekali, artinya intinya bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia kita berkontribusi positif ya terhadap bangsa ini. Sekecil apapun tindakan kita ke hal yang positif itu adalah sebenarnya adalah bela negara. Oke, nah sekarang kita masuk ke topik intinya ya Bu. Menurut Ibu, bagaimana hubungannya antara peternakan dengan bela negara, Ibu? Nah, sebenarnya peternakan adalah salah satu erat kaitannya dengan bagaimana kita menjaga ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan adalah isu global ya, isu global saat ini dan peternakan ada di dalamnya. Nah, peternakan kan menyediakan bagaimana kita menyediakan pangan yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, kalau misalnya kita sudah berdaulat pangan, artinya kita sudah menjaga kedaulatan bangsa. Jadi sekarang itu kan Presiden mencanangkan ada daulat pangan ya, berdaulat pangan. Nah, disitulah peternakan berfungsi untuk menjaga pangan asal hewan. Ya Nah, itu. iya. Ya, jadi teman-teman peternak yang setiap pagi tuh memberi makan ayam atau sapi itu bukan sekedar cari nafkah ya, tapi sebenarnya tuh kita juga sedang ikut berkontribusi untuk menjaga negara ini. Gitu ya, Iya bukan begitu ya, betul, Bu ya? betul sekali. Betul sekali. Jadi tanpa mereka, tanpa petani, tanpa teman-teman yang ada di lapangan, nah pangan kita itu akan rapuh. Dan pangan adalah yang menjaga kedaulatan bangsa ini, terutama agar apa namanya tuh kedaulatan bangsa tidak terganggu. Jadi kita harus menjaga mulai dari ketahanan pangan. Iya, betul Bu, saya juga setuju sekali Bu. Terus kalau misalnya di bidang kesehatan hewan nih Bu, seperti dokter hewan, seperti kami nih, dan tenaga kesehatan hewan, menurut Ibu bagaimana perannya dalam konteks bela negara? Jadi peran dari tenaga, kalau kita biasanya tenaga veteriner ya, tenaga veteriner, dokter hewan, paramedik kesehatan hewan maupun yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan itu sangat penting. Kenapa? Karena kedaulatan pangan bukan hanya kita penyediaan tadi ya, kita menyediakan bahan pangan aman, sehat, utuh dan halal, tetapi dari amannya ya tentunya aman itu dari penyakit ya, tercemar penyakit. Nah, sekarang kita kan tahu bahwa banyak penyakit zoonosis, emerging disease, dan itu harus kita jaga. Nah, itu yang peran dari dokter bidang veteriner kedokteran hewan. Bagaimana kita menjaga agar penyakit hewan tidak menular ke manusia. Kemudian ini tentunya akan secara ekonomi nasional berdampak ke kesehatan masyarakat. Nah, ini akan menunjang dari ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa untuk bela negara. Ya. Oh iya, Bu.
Jadi kalau misalnya kita-kita ini mau vaksin kucing kita nih, misalnya kita seorang pecinta kucing gitu, Bu. Itu juga termasuk bela negara ya, Bu ya? Betul, karena kan intinya kalau misalnya kita punya kucing, anjing di rumah, hewan pembawa rabies itu adalah salah satu bentuk kita dalam bela negara. Karena tadi kan kita mulai dari yang kecil, dari yang kecil itu bagaimana kita menghindari adanya penularan rabies dari hewan ke manusia. Ya, betul. Kalau misalnya kita bicara tantangan nih Bu, tantangan di saat-saat ini, apa yang paling besar dihadapi oleh bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam konteks bela negara? Nah, sebenarnya sekarang tantangan ini adalah munculnya, yang pertama adalah munculnya emerging disease ya, emerging disease dan re-emerging disease itu penyakit yang muncul kembali atau yang baru muncul, kemudian ada namanya border disease ya, penyakit lintas batas. Nah, itu adalah Ya, tantangan besar bagi kita, apalagi sekarang era globalisasi ya, globalisasi, bagaimana kita apa namanya meredam informasi-informasi dari hoax di media sosial. Nah, itu juga penting. Nah, hingga perubahan-perubahan iklim. Nah, ini kan sekarang tentunya penyakit-penyakit hewan ya yang bersifat zoonosis itu emerging disease dipengaruhi adanya perubahan iklim ya, ekosistem. Jadi ekosistem kita tahu bahwa ada namanya segitiga epidemiologi itu penting. Salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan terjadi perubahan lingkungan, perubahan ekosistem akan muncul dan itu akan tentunya akan berpengaruh kepada munculnya penyakit-penyakit baru sehingga akan mengganggu produk ya produk-produk peternakan dan kesehatan hewan yang ada ya itu. Oh iya, jadi bela negara itu mungkin bisa dilakukan siapa saja ya Bu ya, seperti kayak peternak, dokter hewan, konsumen, dan bahkan kita sebagai ASN pun itu adalah bentuk bela negara ya Bu ya. Betul sekali. Jadi intinya apapun kontribusi kita buat negara, baik dari peternak, dari kita sebagai dokter hewan, paramedik atau ASN lainnya, itu apapun sekecil apapun kontribusi kita untuk negara yang bersifat positif itu termasuk bela negara. ya, ya. Bagus sekali Bu Hana insight-nya untuk kita semua di podcast kali ini. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung podcast. Dari obrolan ini kita bisa belajar bahwa bela negara itu bukan hanya soal angkat senjata oleh militer ya, tapi juga menjaga ketahanan pangan dan kesehatan hewan. Apalagi di saat-saat seperti ini gitu ya. Ya, dan ternyata memberi makan ternak, membeli produk lokal, sampai vaksinasi hewan peliharaan itu pun termasuk dalam bagian bela negara itu sendiri. Betul sekali. Jadi pesan saya yang terakhir ya, bagaimana kita mulai dari hal-hal kecil ya di sekitar kita, kemudian karena kalau kita mulai dari diri kita, kemudian merubah diri kita ke arah positif, kemudian merubah orang lain di sekitar kita, dan pasti akan merubah lingkungan kita dan tentunya sebagai kita di bidang peternakan dan kesehatan hewan akan menghasilkan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal yang tentunya akan nanti menunjang dari ketahanan pangan dan kedaulatan ya, kedaulatan bangsa kita. Jadi kita daulat pangan, kita selamatkan bangsa. Wah, keren banget pesannya dari Bu Hana nih. Terima kasih banyak Bu Hana atas waktunya. Ya, dan terima kasih juga untuk para pendengar ngobrol ternak dan negeri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sampai Ya, ketemu di makasih banyak Bu podcast ya. berikutnya ya. Ya, Ya, jangan bosan. makasih banyak Bu. Terima Ya, kasih. Iya, bangga melayani bangsa. Iya, assalamualaikum. Ya, makasih Bu. Waalaikumsalam.